Selamat datang di channel saya Edu Mastery, channel edukasi dari seluruh dunia. Mari kita mulai videonya. Let's go! Selamat datang di video saya kali ini, di mana saya akan berbicara tentang Venus flytrap atau perangkap lalat dan tropical pitcher plants atau kantong semar. Apakah kalian tahu tentang tumbuhan-tumbuhan karnivora ini? Dalam video ini, saya akan membawa kalian dalam perjalanan yang mendalam untuk mengetahui fakta-fakta menarik dan unik tentang Venus flytrap dan tropical pitcher plants. Jadi, tanpa menunggu lagi, mari kita mulai. Sejarah tumbuhan Venus flytrap. Mari kita mulai dengan sejarah tumbuhan ini. Venus flytrap pertama kali ditemukan di Carolina Utara pada tahun 1760 oleh seorang ahli botani bernama John Ellis. Tumbuhan ini kemudian diidentifikasi sebagai spesies baru dan diberi nama latin Dionaea muscipula pada tahun 1768 oleh ahli botani Swedia, Carl Linnaeus. Venus flytrap ternyata menjadi tumbuhan eksotis yang populer di Eropa pada abad ke-19 dan masih menjadi tumbuhan yang menarik perhatian hingga sekarang. Apa itu Venus flytrap? Pertumbuhan tanaman Venus flytrap yang benar-benar unik dan menarik tidak pernah gagal memikat para ilmuwan dan penggemar alam. Meskipun umumnya dikenal sebagai perangkap lalat karena bentuk daunnya, ciri paling khas dari Venus flytrap adalah sifat karnivornya yang tidak diragukan lagi. Melalui mekanisme khusus, tanaman ini mampu menangkap dan mencerna serangga, termasuk lalat, kumbang, dan semut. Ketika rambut pemicu sensitifnya tersandung, Venus flytrap dengan cepat menutup daunnya di sekitar mangsa, membatasi pelariannya. Kemudian, ia mengeluarkan enzim pencernaan dan mulai memecah korban yang terperangkap. Namun, yang lebih luar biasa adalah kemampuan tanaman ini untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kekurangan nutrisi. Untuk bertahan hidup, Venus flytrap berevolusi untuk mengonsumsi serangga dan menyerap nutrisi mereka, menciptakan contoh sempurna dari keajaiban alam dan mekanisme adaptasi yang luar biasa. Tumbuhan karnivora menjadi ketertarikan banyak orang karena adaptasi uniknya dalam mengonsumsi serangga dan hewan kecil. Tumbuhan ini adalah kumpulan flora yang beragam yang biasanya tumbuh di lingkungan dengan tanah yang miskin nutrisi. Di antara tumbuhan karnivora yang paling terkenal adalah Venus flytrap, dan contoh lain sama populernya termasuk pitcher plant, sandu, dan water whale plant. Karena tumbuhan-tumbuhan ini telah menawan hati dan pikiran kolektor, beberapa spesies langka dijual dengan harga tinggi di pasaran. Sayangnya, popularitas ini datang dengan harga. Populasi liar dari banyak tumbuhan karnivora terancam oleh berbagai faktor, seperti hilangnya habitat dan pengambilan berlebihan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya konservasi untuk memastikan agar spesies-spesies yang menarik ini tetap bertahan untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Manfaat tumbuhan Venus flytrap. Tumbuhan Venus flytrap dapat memberikan manfaat medis bagi kesehatan manusia selain menjadi daya tarik para kolektor tumbuhan hias. Antiinflamasi adalah salah satu sifat ekstrak dari tumbuhan ini yang dapat membantu menenangkan peradangan pada kulit saat digunakan pada produk perawatan kulit. Selain itu, ekstrak dari Venus flytrap juga diketahui memiliki sifat antibakteri dan antivirus sehingga sering dijadikan bahan alami untuk mengobati infeksi pada saluran pencernaan. Terlebih lagi, tumbuhan ini juga sedang diteliti untuk digunakan sebagai obat alternatif pada beberapa jenis penyakit kronis,
seperti kanker dan diabetes. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ekstrak dari tumbuhan Venus flytrap dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan mengurangi kadar glukosa darah pada pasien diabetes. Tropical Pitcher Plants. Kantong semar adalah salah satu tumbuhan karnivora yang terkenal dengan bentuknya yang unik seperti rongga atau kantong. Tumbuhan ini dapat ditemukan di berbagai tempat di dunia, terutama di daerah tropis seperti Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Australia. Bentuk kantong semar ini dapat sangat beragam dari yang berukuran sangat kecil hingga yang berukuran besar seperti ember. Cara kerja kantong semar tidak jauh berbeda dengan saudaranya Venus flytrap. Kantong semar ini memperoleh nutrisi dari serangga yang masuk ke dalam kantongnya. Serangga tersebut tertarik dengan aroma atau pewarnaan pada bagian dalam kantong yang menyerupai rempah-rempah, air, atau nektar tumbuhan lain. Saat serangga masuk ke dalam kantong, mereka akan terperangkap dan tidak bisa keluar. Enzim-enzim di dalam cairan di dalam kantong kemudian melarutkan tubuh serangga untuk diambil nutrisinya. Fakta menarik mengenai kantong semar. Kantong semar adalah tumbuhan karnivora yang menjadi rumah bagi lebih dari 170 spesies di seluruh dunia. Salah satu keunikan kantong semar adalah kemampuannya menyerap serangga yang lebih besar dari ukurannya sendiri, seperti katak, tikus, atau bahkan burung. Beberapa jenis kantong semar dapat juga bergerak untuk mendapatkan sinar matahari yang dibutuhkan. Selain itu, tumbuhan ini dapat menghasilkan lebih dari 2 liter air per hari di lingkungan yang gersang. Beberapa spesies kantong semar bahkan dapat tumbuh hingga ketinggian 6 meter, membuatnya menjadi tumbuhan yang menarik untuk dipelajari dan dijelajahi. Pentingnya kantong semar dalam ekosistem. Meskipun kantong semar sering dikenal karena sifat karnivornya, peran yang dimainkannya dalam ekosistem hutan hujan sangat penting. Meskipun memiliki nafsu makan yang garang terhadap serangga, tumbuhan ini juga dapat memberikan tempat perlindungan yang aman bagi serangga dan mikroorganisme. Selain itu, kantong semar mampu menjaga kualitas tanah di sekitarnya dengan menghilangkan sisa-sisa serangga yang membusuk. Kontribusi ekosistem unik dan beragamnya menjadikannya kontributor berharga bagi komunitas hutan hujan. Meskipun unik dan menarik, beberapa spesies tanaman kantong semar berada dalam bahaya kepunahan karena kerusakan habitat dan perubahan iklim. Tindakan yang diambil untuk melestarikan tanaman ini sangat penting, karena sangat penting untuk memastikan keberlanjutan keberadaan tanaman karnivora yang menarik ini. Mengeksplorasi kantong semar. Ketika merencanakan perjalanan untuk menjelajahi tanaman pitcher, ada beberapa hal yang perlu diingat. Meskipun mengunjungi kebun botani, sawah padi, atau hutan tropis di mana tanaman ini tumbuh bisa menjadi pengalaman yang menarik dan unik, namun harus berhati-hati. Beberapa spesies tanaman karnivora ini dapat berbahaya, dan penting untuk melakukan penelitian yang tepat sebelum memulai petualangan itu. Juga bijaksana untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, seperti mengenakan pakaian dan perlengkapan pelindung, untuk menghindari kesalahan. Selain itu, disarankan untuk mengunjungi daerah ini dengan pemandu yang dapat memberikan wawasan tentang berbagai spesies tanaman pitcher, dan membantu Anda menavigasi dunia yang menakjubkan. Dengan mengambil tindakan-tindakan ini, seseorang dapat mengalami keajaiban tanaman misterius ini tanpa risiko. Terima kasih telah menonton video kami tentang Venus flytrap dan pitcher.
Semoga video ini telah memberi Anda wawasan dan telah menemukan pengetahuan baru dan menarik tentang tumbuhan yang unik ini. Mari kita terus mempelajari dan mengagumi keindahan dan keajaiban alam ini bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini. Terima kasih.